Hai semuanya, kembali lagi di Pakat 6. Kembali lagi bersama kami yang bajunya masih sama dari video sebelumnya. Karena Kenapa kita kalau sama? karena kita ini stripping. Jadi hari Tapi sebenarnya ada pesan lain sih, apa? bahwa lu pakai baju itu doang nggak apa-apa karena menghindari sifat boros. Betul. Emang kenapa kalau udah dipakai? Nggak ada salahnya juga ya kan? Betul. Nah, jadi yang belum kenal kami, mungkin penonton baru. Hai, nama gue Mega. Namaku Danu. Namaku Danu. Jadi kami berdua ini sekarang berdomisili di Jerman sebagai Berlin. mahasiswa dan mahasiswi sebenarnya. Betul. Nah jadi beberapa hari yang lalu tuh aku bikin stiker question gitu Di buat kita Instagram. Iya, kan aku sering tuh, kalian mau bikin video apa gitu. Oh, udah Terus ngasih ide video. ada yang ngasih ide video, terus katanya Q&A dong sama Danu gitu. Terus akhirnya hari inilah diwujudkan keinginan Oke. yang request itu. Terus udah di screenshot gitu questionnya. Sekarang kita langsung mulai aja. Oke. Oh, aku ada pertanyaan yang aku mau ini. Di sini dari Adera Chiba. Ini aku sering banget dapat pertanyaan ini, Nyo. Beda usia berapa sama Kak Danu? Berapa? Coba tebak aja. Enggak, kayaknya mereka mikir kita beda usia, kamu lebih tua sih kayaknya. Oke, buat kalian yang menganggap bahwa ada perbedaan usia, silakan tinggalkan di kolom komentar. Menurut kalian gue usianya berapa, dia usianya berapa gitu ya? Iya. Biar menarik. Coba tinggalkan di kolom komentar. Gue pengen tahu sih. Oh, dan ambil jurusan apa Kakak Danunya? Aku jurusan teknik otomotif. Jadi gue teknik industri, dia teknik otomotif. Betul. Dan dari Resva Palhir. Kapan ketemu? Kan Kak Mega sama Kak Danu kuliahnya beda kota di Jermannya tuh. Gimana bisa ketemunya? Apa ya? Dulu kan aku aktif main futsal ya. Terus di Jerman ada Sportfest. Kayak pesta olahraga se-Jerman. Jadi tahun 2015 lagi ke Karlsruhe. Ada Sportfest KA, itu the best sih. Jadi aku setiap datang Sportfest tuh nggak pernah ada niatan untuk jadi cewek gitu atau ngeceng, karena faktanya adalah ketika Sportfest tuh di Jerman diadakan tuh jadi tempat ngeceng anak-anak gitu, kayak heboh banget. Kayak gue pikir lu mau olahraga Jack gitu, ngapain heboh sih gitu. Tapi ada juga memang banyak orang-orang yang datang situ hanya untuk misalkan nikmatin bazar makanan atau misalkan janjian sama Temen dari kota mana gitu. Memang ya lumrah-lumrah aja sih. Cuma kalau buat gue pure aja pengen ngedukung karena dari 2012 sampai 15 kan udah 3 tahun. Iya. Udah berapa Sportfest yang aku datengin dan aku nggak pernah jadi cewek gitu. Emang nggak pernah niat. Ada satu momen di mana aku ketemu sama temen, sama si kawan ini, terus ya udah akhirnya jadi kenal sama dia gitu. Jadi gitu. Ketemunya di Sportfest. Nanti aku ini kali ya kasih unjuk foto aku yang itu yang pakai kerudung hijau itu, karena waktu Sportfest itu baru pakai kerudung, belum punya koleksi banyak kerudung, terus nggak punya kerudung warna hijau karena kan kotaku warnanya hijau kan. Kalau Berlin merah. Iya, terus aku maksain pakai kerudung warna hijau. Ya Allah, hijau neon kali itu ya, hijau. Bukan army juga, bukan hijau lumut, enggak, ini hijau neon. Terus makainya juga nggak bener. Terus gue sampai sekarang masih nggak ngerti kenapa dia bisa ngelirik, ya kan? Mungkin karena sengejreng itu. Ya Allah, dibutakan memang kayak matanya. Pertama dari I am Portrait X Fuji. Wah, berarti suka motret. Oh iya. Gimana proses bisa yakin buat nikah, Kak? Terus ada lagi dari Nadia Revis, Kak, gimana caranya tahu kalau he's atau she's the one? Jadi ini sering banget nih tanya, gimana tahu kalau dia itu adalah yang satu-satunya atau yang tepat atau yang kayak gitu lah. Yakin, sebenarnya yakin nggak dalam satu waktu tiba-tiba langsung kayak yakin nih. Iya. Tiba-tiba she's the one gitu, satu hari kayak dapat wangsit gitu. Iya. Enggak juga sih. Enggak, karena udah lama juga gitu. Iya. Ada juga yang udah pacaran berapa tahun nikahnya sama yang baru kenal 3 bulan misalkan. Betul. Ada juga yang kayak gitu, case-nya kan banyak, beda-beda. Jadi awalnya tuh dia gak pernah yang will you marry me? Gak pernah ngelamar yang kayak gitu, gak pernah. Jadi awalnya memang memutuskan kayaknya gue pengen nikah nih gitu. Terus mulai prosesnya sebenarnya dari ngobrol sih. Betul. Bener-bener ngobrol yang secara langsung. Terus ngobrol panjang lebar, nggak cuma sehari juga, kayaknya beberapa kali di berbeda kesempatan gitu ya. Ya, pertanyaan kayak visi misi, nikah. Iya, kenapa lu mau nikah? Terus gimana kalau punya anak? Iya, lu mau bikin keluarga yang kayak gimana? Terutama lu mau dididik jadi apa? Betul, terus terutama karena kita merantau kan, terus harus ditanya juga rencananya mau
balik habis ke Indo atau mau stay di sini. Iya. Hal-hal yang prinsipil gitu sih. Betul. Terus aku bahkan sampai nanya gimana kalau misalnya aku nggak bisa punya anak, karena kan Iya. ada orang-orang yang gue pokoknya harus punya darah daging sendiri, yang kalau lu nggak bisa provide itu ya gue cari yang lain gitu. Iya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang kayak gitu aku nanya gimana gitu, pokoknya bener-bener yang detail gitu sih. Iya betul. Alhamdulillah takdirnya memang dari obrolan itu ada kesimpulan kita bisa nih nanya orang tua. Andai kata di obrolan itu kita udah ada ketidakcocokan di sana sini yang itu nggak bisa dikompromiin gitu. Ya udah mungkin batal sih. Daripada dipaksain. Terus akhirnya lanjut ke orang tua. Nah, aku sama Danu itu meyakini bahwa ridhonya orang tua itu ridho Allah juga. Jadi ketika salah satu apalagi ibu udah bilang enggak, itu susah banget sih aku. Yeah. Aku pribadi juga nggak bakal ngelawan kayaknya. Betul. Walaupun awalnya kita udah cocok nih. Terus kalau udah misalnya jalan gitu kan, set. Walaupun udah 4 tahun kan kenal itu ya. Iya. Alhamdulillah ya kan, dibukakan jalan, orang tua oke. Baru orang tua oke dari masing-masing, baru kita kenali mereka. Iya, baru si orang tua kandung ini dipertemukan lah. Ya. Kenalan gitu. Takutnya nggak cocok kan, karena kan Iya. ya mau gimana pasti Betul. menikah itu kan menyatukan dua keluarga juga. Benar. Gitu. Terus alhamdulillah cocok. Alhamdulillah saling pengertian lah. Terutama terutama permasalahan karena kami berdua statusnya masih mahasiswa. Jadi itu kan butuh persetujuan yang ekstra, karena kan yang di Indo taunya kalau nikah ya kalau misalnya udah kerja, udah mapan, udah punya rumah, udah punya mobil dan lain sebagainya. Ini kami status masih mahasiswa, kayak baru fresh graduate juga kami kan. Terus ya gimana cara ngeyakin orang tuanya gitu sih. Tapi alhamdulillah lancar. Jadi itu sih, jadi kelancaran itu yang ngebuat aku tuh yakin. Oh iya. Karena kalau misalnya Allah udah nggak restu, ada aja pasti di jalan tuh yang tahu. Iya, maksudnya proses untuk menikah adalah kayak konflik-konflik sedikit gitu. Cuman harus dibedain mana yang petunjuk dari Allah kalau dia tuh emang nggak baik, sama yang kayak cuman emosi-emosi biasa gitu. Yang mungkin parameter kalau buat gue pribadi ya, parameternya tuh ketika ada masalah itu gimana tingkah lakunya, gimana cara dia solving problem. Itu yang jadi salah satu pertimbangan terbesar gitu. Kalau ada orang yang udahlah nggak usah, jadi ada masalah kagak diomongin, nah itu susah cuy. Kalau kayak gitu modelnya susah, karena nikah mah pasti ada masalahnya gitu. Hidup sendiri aja ada masalahnya, gimana hidup berdua gitu istilahnya. Nah kalau ada orang merespon masalah dengan marah-marah, ngebentak-bentak, atau malah dia udahlah nggak usah diomongin, ya itu malah buruk gitu. Tapi bukan berarti kita ngejudge di awal, nggak juga. Cuman kan kelihatan lah, ngerti nggak sih, kayak orang yang mau berubah sama orang yang anggot-anggotan istilahnya gitu, kayak mau nggak mau lah, kayak hidup setengah mati tak mau gitu kayak dia juga punya kekurangan, gue punya kekurangan, dan sepanjang perjalanan di saling berusaha gitu intinya mah. Ada lagi yang nanya dari Hartanto FR. Waduh. Ini sama pertanyaannya kayak namanya Eri Risa Rizka. Tujuan pernikahan menurut kalian apa? Terus menikah menurut kalian berdua tuh apa sih? Ya mirip kan? Menikah tuh apa? Menikah tuh ya tergantung visi misinya, itu dia lagi-lagi. Ya, kan? Tiap orang beda-beda. Kalau dari aku pribadi ya, aku tujuan utamanya ya pengen ibadah gitu. Karena itu gerbang ibadah yang paling besar gitu. Menurut aku nggak salah juga sih ketika orang pengen nyelamatin dirinya sendiri dari api neraka gitu misalnya. Ya nggak salah lah, justru harus kayak gitu. Iya makanya, dan ini adalah salah satu usaha gue gitu. Jadi mungkin ada orang di sana yang menikah alasannya karena pengen ya udah, kan udah lama aja pengen legal aja gitu. Ada yang pengen dapetin visa, ada yang pengen menyatukan kekuatan gitu, politik gitu. Ada juga. Mungkin ada yang karena udah cinta aja gitu. Ada juga. Ya beda-beda lah. Beda-beda. Tidak mendiskreditkan tujuan dari orang-orang yang lain gitu. Kalau dari gue juga buat ibadah sih. Nah, jadi kita ingin beribadah, dan dengan itu semoga insya Allah bisa mengamplifikasi kebaikan gitu. Karena kalau sendiri-sendiri susah mungkin. Terdengar cheesy sih, tapi itu yang menurutku yang paling solid ya aku gitu alasannya. Ya dia juga nanya juga. Iya. Pertanyaan juga cheesy gitu. Iya menikah sih. tuh apa? Iya gitu. sih. Ya kita jawabnya jujur aja. Ya itulah. Jadi ya itu ya, bukan untuk mendiskreditkan, bukan merasa kita yang paling yoi gitu. Enggak, kita juga masih belajar. Betul. Terus ya kalau misalnya kalian menganggap ini kayak apa banget sih buat nikah buat ibadah, ya terserah.
Tapi That's just tujuan tuh what penting loh. it is. Iya, Kalau iya. kamu tahu tujuan, kayak lebih bertahan gitu dalam menjalaninya. Betul. Ya nggak sih? Mereka kesannya kayak kita agamis banget, ya nggak apa-apa juga sih. Iya. Maksudnya nggak ada salahnya juga pengen Ya, emang ngejar kenapa? agama gitu. Iya emang kenapa? Bener. Terus ada lagi yang tanya, gimana cara kakak support each other? Jadi, Pertanyaannya kok cheesy semua ya? iya gak tahu sih aku. Gini ya Kak, pertanyaan kayak gitu kan jadinya ntar kayak apaan sih lu berdua pencitraan gitu, so agamis tapi kan gimana ya? Tapi emang gitu pertanyaannya, cuman aku pengen ngasih tahu nih kalau misalnya Danu ini memang yang bikin aku, salah satu yang bikin aku yakin itu adalah dia memang support Tuh, apapun kan, yang aku lakuin. Bukan nggak apapun sih, maksudnya yang kan jadi punya YouTube, jadi fotografi, prapudar sama Vina, jadi ngelakuin hal-hal baru. Nah, jadi cara nyupportnya itu misalnya kalau misalnya gue bikin YouTube misalnya, terus dia kayak, nih coba lihat ada kelas misalnya di LinkedIn Learning, ada tentang maintaining YouTube, mungkin kamu mau baca-baca atau belajar-belajar hal baru gitu, atau misalnya gue ngasih tahu nih, ini kayaknya mic kurang deh, oh iya beli mikrofon aja, make sense gitu. Jadi enak diajak ngobrol hal-hal yang kira-kira apa nih yang bisa ngebikin YouTube aku tuh bisa tetap jalan gitu dan berkembang kayak gitu-gitu sih. Dan nggak overprotective yang lo gak boleh keluar, pokoknya lo harus di rumah, gak boleh Jangan main ngapain sama dia, hapus aja kontaknya di blog sekalian. gitu. Apalagi dulu waktu aku kuliah sih, jadi waktu aku kuliah kan teman-teman sekelas tuh cowok semua. Udah gitu aku sering belajar kelompok di rumah salah satu teman-temanku itu. Terus sering ke bibliotek bareng atau ke perpus, terus sering nongkrong gitu-gitulah karena emang udah deket banget kan. Dia walaupun itu isinya cowok semua, tapi dia tetap kayak, oh ya udah, nggak apa-apa, belajar aja gitu. Nggak yang kayak merasa terkungkung gitu. Kalau misalnya dulu dia ngelarang-larang, terus akhirnya gue nggak belajar bareng sama mereka, aku nggak tahu sih sekarang lulus apa enggak. Oh karena tipe belajar kamu diskusi ya? Iya, tipe belajar diskusi harus bareng-bareng gitu. Iya. Aku suportif gak? Tapi- Kamu gara-gara kamu aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kalau menurutku kayak rada nggak make sense gitu loh. Kenapa? Istilahnya kan aku datang ke kehidupan kamu gitu ya. Soalnya gue datang ke kehidupan dia, dimana dia tuh udah punya temen sebelumnya. Istilahnya ada orang-orang yang udah kenal dia lebih lama daripada gue, terus kayak gue datang out of nowhere kenalan, habis itu gue ingin menjauhkan dia dari orang yang udah dia kenal sebelumnya gitu, yang mungkin orang-orang ini pasti banyak jasanya buat si dia ini, kan nggak make sense gitu. Di mana? Iya kamu suportif sih, alhamdulillah. Ya udah, itu aja. Iya maksudnya Enggak, karena dia ini tipe orang yang nggak bisa cisi-cisi gini tuh, Iya. dia nggak bisa. cuman Bisa, suportifnya dalam konteks diskusi kali ya, karena gue sama dia itu jadi kita tahu bahwa istri itu harus nurut sama suami ya, konsekuensi tadi dari ibadah itu ya, yaitu kan konsekuensinya gitu ya. Tapi nggak lantas menutup ruang untuk diskusi gitu, jadi kita tetap demokratis istilahnya ya, diobrolin semuanya gitu. Kadang cewek itu katanya kan pakai perasaan kalau mikir, tapi ada momen dimana mereka justru lebih rasional daripada cowok gitu. Dan ya itunya sih yang diskusi-diskusi seperti itu yang alhamdulillah menguatkan gue gitu. Jadi keputusan ini yang kita ambil itu memang sudah didiskusikan, diusahakan yang terbaik gitu kan. Karena susah mengambil keputusan, apalagi menyangkut kehidupan ya. Kalau masalah beli boba rasa apa kan ya nggak ada efeknya gitu kan. Tapi ketika kita milih lanjut kuliah apa enggak, di Jerman apa di Indo, kayak itu kan udah menyangkut kehidupan gitu, udah susah, kompleks. Nah itu kan butuh diskusi yang lebih mantep lah. Oh nih, ada ini nih pertanyaan terakhir dan membakar jiwaku. Kenapa sih membakar-bakar, santai aja. Bete Try aku. lagi. aku bete bukan karena nanya, tapi So, ini pertanyaan emang kalau orang nanya ini tuh, ntar kamu tahu dah. Oke. Bukan karena yang nanya ya, ini dari Nela NN_17. Kak nanya, bagaimana tanggapan kakak yang mana di Indo cewek yang sekolah tinggi ke S2 membuat cowok minder? Oh, oke. Jadi tadi aku mau disclaimer dari awal, takutnya ntar ngerasa, ih gue udah nanya kok diginiin gitu. Enggak ya. Enggak, bukan karena yang nanya. Tapi Ini lebih ke pemikiran persoalannya ya. Ya, pemikiran bodoh seperti ini yang membuatku tuh, darahku tuh bergejolak sampai kayak mendidih gitu kalau dengar. Kesel banget tuh. kita berusaha jadi lebih pintar gitu, misalnya berilmu dengan kita menempuh jalan S2 gitu. Berarti terus apa, masa iya menuntut ilmu terus mempunyai ilmu itu jadi hal yang negatif sampai orang tuh nggak usah Oh, deh, jadi- dia kayak kepinteran. Apa
apa gitu. Iya aneh sih. Aneh kan? Kok kayak nggak suka punya istri pinter tuh, nggak suka gimana sih? Iya, itu menurutku sayang ya, sangat disayangkan gitu. Ya itu satu sisi membuat aku marah gitu ya. Tapi di sisi lain itu mungkin seleksi alam. Jadi kalian-kalian yang lagi menempuh pendidikan tinggi dan banyak cowok-cowok minder yang kalian terlalu pinter, bersyukur aja kalian nggak berjodoh sama orang-orang kayak gitu. Oh iya betul. Kan? Ya make sense. Cowok tuh kalau dari cowok ya, mindernya banyak sih. Bisa dari penampilan, bisa dari penghasilan mungkin, bisa dari ya itu dari strata sosial atau mungkin keilmuan gitu ya. Ya itu bisa dipahami karena cowok kan memang istilahnya ada marwah yang harus dijaga gitu. Dia tuh kepala rumah tangga. Kalau misalkan dia lebih rendah daripada cewek kan kurang baik lah gitu. Tapi bukan lantas akhirnya malah jadi mundur gitu atau makan nggak mau sama yang lebih tinggi daripada dia. Karena kan kalau dari sisi ilmu ya harusnya dia bersyukur ketemu atau misalkan dia lagi deket sama cewek yang tinggi pendidikannya gitu kan, artinya ntar anak dia bakal diasuh sama orang yang pinter gitu. Iya. Gue nggak merendahkan maksudnya nggak merendahkan lulusan SMA lantas bodoh gitu, enggak. Cuma maksudku ada orang yang berkesempatan untuk sekolah tinggi, dia menikah, artinya kan ada peluang untuk punya anak. Nah ini anak dididik sama orang pinter gitu, setelah lahir dididik dengan bener jadi anak pinter, habis itu kan bikin bangga lu juga gitu. Makin banyak orang pinter, makin banyak dia bisa bawa kebermanfaatan untuk masyarakat gitu coy. Harusnya lu pikir, oh dia pinter, lebih pinter daripada gue. Ya kalau dia mau, ya udah gitu. Tinggal saling mengisi, saling memaklumi, saling memahami, itu intinya. Mungkin ada hikmahnya juga, banyak yang takut gitu. Mungkin nanti suatu saat bakal dapat orang yang mau berdiskusi gitu secara sederajat gitu, nggak kayak oh lo tahun-tahun S2, lu gini, jelek, diskusinya jelek jadinya. Buat yang wanita-wanita, sekolahlah setinggi-tingginya, cari ilmu seluas-luasnya, karena kalianlah yang jadi madrasah pertamanya anak-anak kalian gitu. Jadi segini dulu yang mau kita sampaikan kali ini. Makasih yang udah ngirimin pertanyaan lewat Instagram. Kalau misalnya kalian ada request mau dibikin video apa, bisa langsung komen di bawah ini. Terus bisa langsung subscribe juga biar gak ketinggalan kalau misalnya gue bikin video baru. Kita gak cuma bikin video Q&A gini, tapi kayak ada quiz-quiz, ada masak, macam-macam. Ya, kita lagi eksplorasi aja sih. Betul. Terima kasih sudah nonton sampai sini. Kami mohon maaf jika ada yang tersinggung atau kami salah ucap atau salah bertingkah. Mohon maaf karena kami tidak ada intensi untuk merendahkan siapapun. Dan yang keluar dari mulut kami itu adalah pandangan pribadi gitu ya. Jadi kami juga tempat salah dan masih banyak belajar. Jadi mohon dimaafkan kalau ada salah-salah kata dan kami tidak bermaksud menyinggung sekali lagi. Nah udah, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.